Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video ke kalian bagaimana cara menggambar denah rumah tipe sederhana dengan baik dan benar. Saya mencontohkan ukuran yang sudah ada di sini, di mana ukuran lahan tersebut adalah 14 meter kali 6 meter. Saya buat di sini memakai ukuran milimeter. Setelah itu saya boom atau saya explode dan saya buat garis-garisnya terlebih dahulu. Jika cara ini dirasa susah ya, rumit buat kalian, silakan cari memakai cara yang lain. Nah, masalah yang penting hasilnya jadi. Saya ubah untuk garis layarnya menjadi warna merah. Setelah itu saya buat dinding dengan ukuran 1000 kali 150. Setelah itu saya blok. Jangan lupa untuk selalu cek list open in block editor. Gunanya untuk apa? Untuk kita beri perintah pada dinding ini ya. Kita buat lagi parameternya. Oke, jika sudah selesai, bisa kita pakai atau kita gunakan dinding ini karena sudah kita beri perintah untuk stretch ke arah kanan dan kiri. Itu saya buat dulu kolomnya ya, 150 kali 150 untuk kita bisa mengetahui. Oke, kita lanjutkan. Saya copy dulu biar cepat. Oke, kurang lebih seperti ini ya.
Oke, jika sudah selesai, semua bisa terganti. Saya matikan untuk garis asnya agar karena saya ganti dulu defaultnya pakai yang 0. Setelah itu saya matikan garis asnya agar tidak kelihatan atau memudahkan kalian untuk menggambar. Dimana di sini saya rencanakan untuk pintu ruang tamu saya buat lebarnya 90, sedangkan kamar tidur dan di ruang keluarga saya buat menjadi lebarnya 80. Sedangkan untuk yang kamar mandi saya buat pintunya memakai pintu PVC, yaitu dengan lebar 60. Jadi kita akan membuat lebar pintu, kita buat PL 15 cm berarti 150, enter kali berapa? 6 ya, 60, enter 120, 10, 30, itu tutup kita menjadi 120. Dan kita buat lebar pintunya 90 berarti 900 dikali tebalnya 30. Kita pasangkan dulu, move. Setelah itu kita blok kusen bagian kiri dan kita mirror taruh di bagian tengah. Jika sudah, tinggal di rotate ke atas. Jangan lupa sisi kiri taruh di sisi bagian pucuk dari kusen. Setelah itu kita ketik ARC untuk kita buat pintunya. Klik atas, klik tengah, dan klik bawah. Nah, jika cenderung melengkung seperti ini, kita bisa tarik. Jika sudah selesai, untuk yang ukuran 90 sudah jadi. Sekarang saya ambil dulu untuk yang ukuran 90. Kita lihat dulu ukurannya. Masih 880. Kenapa? Karena 90 itu lebar daun pintunya. Kalau kita membuat lebar arah pintunya itu 90, berarti kita tinggal tambahkan lagi 20 cm ke arah sana. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu membongkar, tapi kita hanya memilih bagian kusen dan bagian ARC saja. Setelah itu kalian ketik S. S itu adalah stretch. Jangan lupa F8-nya dinyalakan. Dan kalian tinggal tambahkan 880 ditambah 20 berarti kan jadinya 900 ya. Mari kita coba. Oke, jadi pas 900. Tadi saya sudah merencanakan 60 ya, kita blok semuanya. Setelah kita arahkan ke arah kiri yang pintu kamar mandi 900 dikurangi menggunakan menjadi 600 jadi 8 kecil lagi. Jadi kita tinggal edit saja yang bagian itu juga dengan yang kusen dan ARC. Setelah itu kita stretch 60 ya, kita blok semuanya. Setelah itu kita ketik S kurang 90 900 dikurangi menjadi 600 jadi 800 jadi 800 berarti turun kita arahkan ke ya. Untuk pintunya ini kan masih tetap memakai pintu 90. Kalian tinggal akan memperkecil lagi menjadi 800 dikali 30. Begitu juga dengan yang tinggal ini dipasangkan 60 ya, kita blok semuanya. Setelah itu kita kurang lagi 100 jadi 600. Untuk pintunya ini kan masih tetap memakai pintu 90. Kalian tinggal buat 600 dikali 30. Tinggal ini dipasangkan. Sudah, dia akan turun seperti ini.
Oke, sudah jadi yang 60. Ini juga diganti 80, 800 dikali 30. Kita berdirikan, rotate, kita ambil sisi kiri. Setelah itu kita taruh di sini dan kita paskan di ujung kanan. Setelah itu jika kurang melengkung lagi, kita tarik lagi. Sudah jadi. Jadi pintu yang ukuran 900, 800 dan 600 sudah bisa kita gunakan. Jika sudah selesai, kita bisa mirror. Gunanya untuk apa? Biar kita tidak lagi membuat berkali-kali. Kita tinggal memilih jika letak kamar pintunya ada di sisi kanan, kita tinggal ambil yang sisi kanan. Kiri kita tinggal ambil yang sisi kiri. Gitu. Kebetulan kita lihat dulu contohnya, di mana untuk kamar mandi posisinya yang sebelah sini ya. Berarti yang ini bisa saya ambil. Oh, sebelum itu saya blok dulu semuanya. Saya ganti layernya menggunakan kusen. Jangan lupa untuk ukuran dihapus terlebih dahulu, karena di denah tidak ada yang namanya ukuran. Sudah selesai, kita copy, baru kita letakkan ke arah bagian sini. Untuk stretchnya baru kita bisa mengurangi bagian sini. Selanjutnya sisanya untuk pintu jendela. Pintu jendelanya di sini ada 2, pakai 90 dan memakai 80. Kita ambil 2 kusen. Kita rencanakan untuk daun pintunya itu dibuat 150 kali 70. Tapi karena di denah ini kelihatannya hanya lebarnya saja, jadi saya buat 70 kali saya buat lebarnya 700 kali 30. 30 adalah tebalnya. Karena 2 double, kita tinggal mirror saja. Seperti ini. Dan untuk yang di kusen bagian tengah, kita tinggal trim ya. Karena kusen yang tengah ini sudah masuk daun jendela yang sebelah sini dan sebelah sini. Makanya itu kenapa ukurannya untuk kusen tengah itu lebih lebih kecil lagi, bukan lagi 5 tetapi 4. Jika di samping itu pasti 5, sedangkan di bawah dia 6 karena utuh. Untuk ketebalan dinding, untuk ketebalan kusen sendiri itu ada yang 3 cm, ada yang 4 cm. Tapi lumrahnya atau umumnya itu memakai yang 3 cm. Jika sudah selesai, kita bisa membuatnya seperti ini. Jangan lupa di mirror lagi. Nah, kebetulan yang sebelah sini saya akan meletakkan jika sudah selesai, kita tinggal cantumkan atau kita tinggal letakkan di area sekitar. Tinggal berkurang lagi menjadi ini. Untuk yang 90 saya kopikan. Setelah itu saya mirror karena posisinya berbeda.
ukuran saya hilangkan. Untuk jendelanya kita tidak perlu lagi membuat karena sama ya, kita buat ukurannya sama 70 saja, 70, panjangnya 150, tapi itu nanti saat pada gambar tampak. Karena posisinya dia ada di yang depan, ada di bawah, berarti kita mirror. Jika sudah, kita letakkan sesuai dengan kusen. Jadi kusen satu dengan kusen yang lain kita jadikan satu, karena satu kusen ini sudah menopang pintu dan jendela. Jika sudah seperti itu, kita tinggal nah, kurang lebih seperti ini ya. Dimana di sini ya, saat pintu ini menutup, dia ada cowakan atau spasi buat peletakan pintu itu sendiri. Jika sudah selesai, bisa kita move atau kita copy, letakkan ke dinding. Nah, dan untuk dindingnya kita stretch, jadi kita tidak perlu lagi trim atau mendelete dinding. Oke. Ada lagi double jendela ya, jendela double di sini 2. Kita tinggal ambil saja yang bagian sini. Saya mirror. Untuk yang bagian bawah kita ambil tengahnya. Setelah itu kita letakkan di tengah-tengah. Bagaimana cara kita meletakkan kusen di tengah-tengah jika tidak tampak middle pointnya seperti ini? Caranya kalian tinggal M to P. Setelah itu kalian pilih diagonal pojok atas dan pojok bawah. Nah, dengan sendirinya dia akan berada di tengah-tengah ya. Kita tinggal tarik saja seperti ini. Jika sudah selesai untuk dindingnya, kita stretch. Nah, untuk yang sebelah sini kita tinggal kopikan saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama perlakuannya untuk yang bagian bawah. Selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan memberi teks pada setiap ruangan yang sudah kita buat. Saya buat di sini memakai Arial Nero ya. Saya buat ruang tamu. Saya ganti lagi menjadi 250. Oke. Ruang tamu saya copy. Perlu diingat juga antara teks dan elevasi ya, plus minus 0,00. Nah, untuk font ruang tamu ya, font keterangan ruang dan elevasi itu tidak boleh sama, tetapi harus lebih kecil lagi sedikit saja. Jika ruang tamu saya buat 250 fontnya, untuk elevasi ruang saya buat menjadi 200, atau lebih kecil lagi jadi 150 atau 175, tidak masalah. Yang penting lebih kecil daripada keterangan tempat ya. Jika ini sudah selesai, kita tinggal memberi ukuran atau dimensi. Agar cepat untuk kita memberi perintah mengenai ukuran-ukuran yang ada di selanjutnya, kita tinggal ketik DLI saja. Setelah itu kita klik ukuran as dari as ke as. Setelah itu kita sesuaikan di panah, dan jangan di escape dulu, tapi langsung DCO. DCO adalah dimensi continue, jadi dia berlanjut. Jadi kalian tinggal
klik as saja, asnya saja. Setelah itu selesai. Jika sudah, tinggal di enter atau di spasi. Jika sudah selesai, ukuran otomatis akan tampil ya dengan sendirinya. Jika fontnya kurang besar, boleh kita kita ubah ya. Kita spasi D, setelah itu dimension kita ke arah teks. Teks kita buat 55 atau kita buat 60 agar fontnya terlihat lebih besar sedikit. Selanjutnya saya akan membuat potongan AA dan potongan BB. Potongan ini saya ubah garisnya sesuai dengan garis potongan. Garis potongan ini belum saya ubah ya, saya rubah dulu. Garis potongan menjadi dash dot atau aket 10, dash dot aket ISO 10. Nah, jika kita zoom atau kita perbesar seperti ini, dia akan menampilkan garis potongan. Tapi begitu kita zoom out atau kita perkecil, dia tetap continue. Bagaimana cara kita mengubahnya? Kita klik 2 kali pada garis, setelah itu kita ganti di line type scale-nya. Kita coba ganti 50. Nah, 50 dia akan terlihat lebih renggang ya. Saya buat coba 70. Jika 70 sudah dirasa cukup, baru kita bisa ganti garis yang lain menjadi sama dengan garis yang sudah kita ganti tadi ya. Jika sudah seperti ini, baru kita membuat simbol potongan AA dan BB. Boleh kalian buat manual atau kalian bisa ambil di tool palette ya. Saya tampilkan tadi TP, setelah itu kita Notion. Jadi kalian tidak perlu membuat secara manual, karena di TP tool palette kita tinggal panggil saja ya. Jika di AutoCAD kalian tidak ada tool palette, kalian tinggal TP, setelah itu enter, dan kalian cari di bawah tabel-tabel seperti ini, arahkan ke annotation atau annonate ya, annotation. Cari yang call out bubble. Setelah itu kalian pilih, kalian tarik. Di sini kan masih kecil. Kalian skala perbesar sampai hasilnya sesuai dengan pas dengan ini. Potongan AA saya ambil di sini. Nah, saya kopikan lagi untuk potongan BB ya. Jadi kita buat lagi aja di sini. Saya explode dulu. Setelah itu kita buat bagian sisi sini. Oke.
besar saya kurangi menjadi 150 biar kelihatan kecil. Setelah itu saya samakan fontnya. Jika sudah selesai, layarnya kita ubah lagi menjadi teks. Oh, sebentar. Kita buat menjadi garis potongan. Jika sudah selesai, apakah ini bisa dikatakan selesai denahnya? Iya, ini bisa dikatakan selesai denahnya, di mana denah tersebut sudah ada keterangan ruang, sudah ada elevasi ya, jadi kita bisa menggambar gambar selanjutnya, dan sudah ada ukuran, dimensi, dan ada potongan. Potongannya itu posisinya di mana. Kita sudah bisa meneruskan ke gambar selanjutnya. Selanjutnya, pembuatan garis grid itu di mana peletakannya berada di setiap dinding. Jika tidak ada dinding di area vertikal ataupun horizontal, berarti tidak perlu adanya garis grid. Saya ganti layarnya menjadi garis grid. Seperti biasa, saat kita zoom ya, nah dia akan muncul titik-titik seperti ini. Tapi begitu kita perkecil, dia seperti garis lurus kontinu. Bagaimana caranya? Kita klik 2 kali, setelah itu skalanya kita ubah jadi 500. Ini terlalu renggang ya, jadi saya buat 100 kurang lebih. Oke, jika sudah selesai, baru kita letakkan di setiap dinding yang arahnya vertikal ya, vertikal yang arah berdiri, dan horizontal. Saya buat yang arah horizontal dulu. Saya letakkan di garis as. Jika sudah selesai, boleh kita rapikan ya. Setelah itu kita bisa membuat circle sebagai tanda di mana grid tersebut ukuran maksudnya angka berapa dan huruf berapa. Terus ganti menjadi teks. Untuk yang ini juga diganti teks ya. Kenapa? Karena warna yang sudah kita buat di layar itu berpengaruh saat kita cetak. Jika kita tetap membuat yang kuning seperti ini, sedangkan kuning itu adalah warna garis dinding, nanti saat di print dia akan tebal setebal garis dinding. Sedangkan teks tadi sudah saya ubah, teks di sini memakai 0,09. Jadi nanti saat dicetak, nanti ketebalan garisnya itu akan sama, menyesuaikan dengan 0,09, yaitu lebih tipis. Sama, dimensi juga iya. Kita sesuaikan sesuai dengan teks. Jadi nanti saat dicetak, garis keterangan, garis dimensi, dan garis grid ini ya, keterangan garis grid ini nanti akan lebih tipis daripada
garis-garis yang lain. Jika sudah seperti ini, bisa kita tambahkan lagi untuk memberi keterangan judul gambar ya. Judul gambar ini jelas lebih besar daripada yang lainnya. Saya buat 500. Yang ini lebih kecil daripada judul gambar ya. Keterangan skala 1:100. Saya buat jadi 300. Jadi dia lebih kecil. Dan Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, bisa kalian rencanakan untuk gambar selanjutnya. Demikian tutorial untuk membuat gambar denah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.